Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Gunung Lawu adalah salah satu gunung yang terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini telah menjadi nama yang begitu akrab di telinga para pendaki maupun warga sekitar, karena pesonanya yang tak hanya memikat dari sisi alam, tetapi juga syarat akan kisah misteri dan legenda. Dengan ketinggian mencapai 3.265 meter di atas permukaan laut, Gunung Lawu berdiri megah di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Keberadaan Gunung Lawu tidak sekadar sebagai tempat wisata pendakian biasa. Di balik keindahan bentang alamnya, tersimpan cerita-cerita lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nama asli gunung ini sebenarnya adalah Wukir Mahendragiri. Dalam naskah-naskah kuno seperti Babat Lawu dan Banjaran Lawu, disebutkan bahwa gunung ini dipercaya sebagai pasak tertua di tanah Jawa. Bahkan, kisah-kisah tersebut menyebutkan bahwa Lawu merupakan tempat hijrah para dewa dari pegunungan Himalaya di Asia, menjadikannya sebagai titik spiritual yang penuh kekuatan. Tak heran, hingga kini, Gunung Lawu masih kerap dijadikan tempat pertapaan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun tokoh spiritual. Keangkeran dan aura mistis yang menyelubungi gunung ini telah menjadi bagian dari identitasnya, di samping pemandangan alamnya yang memukau. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar di Jawa Timur, seorang pemuda dari desa yang sederhana sedang menempuh pendidikan tinggi. Ia lebih dikenal dengan panggilan Acil, sebutan akrab yang diberikan oleh teman-temannya. Pada suatu malam Senin, ia tengah beristirahat sejak sore karena tidak ada aktivitas kampus yang harus dilakukan. Malam itu, salah satu sahabatnya menghubunginya melalui telepon dan memintanya untuk datang ke sebuah warung makan sederhana, tempat biasa mereka berkumpul, yang mereka sebut kucingan. Dengan sedikit rasa malas, pemuda itu bangkit dari tempat tidurnya, mengenakan jaket denim favorit, dan keluar dari kamar kos untuk menyusul teman-temannya. Setibanya di tempat itu, ia melihat beberapa kawannya sudah berkumpul, termasuk David, Kribo, Chandra, dan Akbar. Sambil memesan segelas susu jahe tanpa gula kepada ibu pemilik warung, ia pun bergabung dalam obrolan santai mereka. Malam itu ternyata bukan sekadar pertemuan biasa. David dan yang lainnya ingin membahas rencana pendakian ke Gunung Lawu yang akan dilakukan pada akhir pekan. Akbar, yang menginisiasi ajakan itu, bertanya apakah Acil bersedia ikut dalam perjalanan tersebut. Meski sempat ragu karena mendengar berbagai cerita mistis seputar Lawu, pada akhirnya Acil menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Percakapan mereka pun berlanjut cukup serius membahas jalur pendakian yang akan dipilih. Masing-masing memiliki preferensi sendiri, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk mendaki melalui jalur yang terkenal karena hamparan savana yang menawan. Jalur ini dipilih bukan hanya karena pemandangannya yang memesona di pagi hari, melainkan juga karena di sepanjang jalur tersebut terdapat berbagai peninggalan sejarah sejak masa kerajaan Majapahit. Di sela-sela pembahasan, Akbar mulai mengisahkan sejumlah cerita mistis yang selama ini ia dengar tentang Gunung Lawu. Kisah-kisah tersebut membuat Acil yang belum pernah naik ke sana merasa penasaran. Meskipun dalam rombongan itu Chandra merupakan satu-satunya yang baru pertama kali akan mendaki gunung, teman-temannya meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir. Setelah malam itu, mereka masih memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan mematangkan kondisi fisik. Di kamar kos, Acil mulai membersihkan carrier kesayangannya, yang sebelumnya pernah ia gunakan saat mendaki Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Beberapa hari kemudian, mereka berlima berkumpul kembali di taman kampus untuk membahas rencana keberangkatan. Wajah-wajah teman-temannya tampak begitu antusias, seolah tak sabar menantikan hari pendakian tiba. Rencananya, mereka akan berangkat ke Karanganyar menggunakan bus dari terminal utama di kota tempat mereka tinggal, lalu melanjutkan perjalanan ke base camp menggunakan ojek atau angkutan lokal. Pada hari keberangkatan, mereka berkumpul pukul 4 sore di depan terminal seperti yang sudah direncanakan. Seusai kelas, Acil segera pulang ke kos, mengambil perlengkapannya, lalu menuju terminal. Ia tiba sebagai orang kedua setelah David. Beberapa saat kemudian, Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan angkot yang membawa mereka. Setelah berkumpul lengkap, mereka segera mencari bus jurusan Karanganyar.
Ketika salah satu kernet berteriak menawarkan tujuan mereka, tanpa pikir panjang mereka naik ke bus itu dan menaruh carrier di bagasi. Perjalanan menuju Karanganyar berlangsung dengan penuh semangat, karena mereka begitu antusias membayangkan momen pendakian keesokan harinya. Menjelang tengah malam, mereka tiba di salah satu terminal di Karanganyar. Suasana di terminal itu sangat sepi, hanya diterangi cahaya lampu kuning yang redup dan beberapa orang yang tampak lewat. Saat kaki Acil baru saja menyentuh tanah terminal, matanya menangkap sosok seorang pria parubaya yang melambai-lambaikan tangan ke arah mereka. Pria itu tampak memberi isyarat agar mereka mendekat. Acil sempat mengira bahwa pria itu adalah tukang ojek. Namun, setelah ia perhatikan lebih seksama, tidak ada satupun motor yang terparkir di dekatnya. Pria itu hanya berdiri di sana, terus melambaikan tangan dengan ekspresi datar dan tatapan kosong. Acil yang heran langsung menepuk Chandra yang berjalan di depannya, dan menunjuk ke arah pria itu. Respons yang ditunjukkan oleh Akbar membuat suasana menjadi berbeda. Wajahnya berubah, seakan memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh teman-teman lainnya. Di antara mereka berlima, Akbar memang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia bahkan pernah membantu teman-teman kampus yang mengalami kesurupan. Acil sendiri pernah mengalami pengalaman serupa, meski ia tak terlalu memahami dari mana kemampuan itu berasal. Namun, bila dibandingkan dengan Akbar, apa yang ia miliki terasa sangat terbatas. Malam itu, mereka memutuskan beristirahat di emperan sebuah warung yang masih buka. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11:30 malam. Salah seorang dari mereka, Akbar, mencoba bertanya kepada pemilik warung mengenai kemungkinan mendapatkan ojek menuju Candi Ceto. Sang pemilik warung, seorang ibu parubaya, menjelaskan bahwa pada jam seperti itu, tidak ada lagi ojek yang beroperasi. Ia menyarankan agar mereka menunggu hingga waktu subuh dan menyarankan agar beristirahat terlebih dahulu di masjid terdekat. Usai perbincangan singkat itu, kelima pemuda tersebut berjalan ke arah masjid yang dimaksud. Dalam perjalanan, salah satu dari mereka, Acil, kembali melirik ke arah tempat di mana sebelumnya ia melihat seorang lelaki parubaya melambaikan tangan. Namun kini, tak ada siapa-siapa di sana, hanya gundukan tanah biasa. Perasaannya bercampur antara penasaran dan curiga. Ia berusaha mencari sosok lelaki itu untuk memastikan penglihatannya, tetapi hanya kehampaan yang ia temukan. Akbar, yang tampaknya memperhatikan gelagat Acil, meminta agar ia berhenti mencarinya dan segera beristirahat. Beberapa dari mereka mulai mencurigai percakapan lirih yang terjadi di antara Acil dan Akbar. Namun semuanya memilih menutup rasa ingin tahu mereka dan melanjutkan malam dengan membungkus diri dalam sleeping bag masing-masing, mencoba melawan dinginnya udara malam di pelataran masjid. Saat fajar menyingsing dan waktu subuh telah tiba, mereka mulai bersiap untuk menuju base camp pendakian. Keadaan jalan saat itu mulai tampak lebih hidup dibandingkan malam sebelumnya. Mereka kembali berjalan ke terminal, dan di sana mereka bertemu dengan seorang pria parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Pak Mardi, seorang tukang ojek. Setelah mengetahui tujuan mereka adalah Candi Ceto, Pak Mardi menawarkan jasanya untuk mengantar mereka ke base camp. Namun, ketika ia mengetahui jumlah rombongan mereka yang berjumlah 5 orang, ekspresinya seketika berubah, seolah menyiratkan sesuatu yang tidak diucapkan. Rombongan itu pun memulai perjalanan menuju base camp. Jalan yang mereka lalui penuh dengan tikungan tajam, dengan sisi-sisi jalan yang langsung berbatasan dengan jurang tanpa pembatas. Saat mereka hampir tiba di kawasan desa Candi Ceto, pemandangan kebun teh yang luas dan hijau terbentang sepanjang perjalanan, menyejukkan mata yang menatapnya. Di tengah keindahan itu, pandangan Acil teralihkan oleh sosok perempuan berdiri di antara kebun teh. Ia tampak anggun dalam balutan gaun putih dengan motif klasik, menyerupai gaya berpakaian wanita Eropa zaman kolonial. Wajahnya cantik, rambut panjangnya terurai, dan sosoknya tampak memperhatikan kedatangan rombongan itu. Namun ketika Acil mengalihkan pandangannya sejenak dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut, ia tak lagi menemukan sosok itu di tempat yang sama. Seketika perasaan tak nyaman merayap kembali dalam dirinya. Setibanya di base camp, karena belum sempat sarapan, mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu di sebuah warung sekitar. Setelah memastikan perlengkapan telah lengkap, mereka menuju loket pendaftaran untuk mengurus administrasi pendakian. Akbar menjadi perwakilan yang mengurusnya.
Melihat buku catatan pengunjung, diketahui bahwa jumlah pendaki hari itu tidak mencapai 20 orang, sementara di hari sebelumnya hanya ada 9. Artinya, jalur pendakian akan sangat sepi. Salah satu hal yang menarik perhatian mereka adalah ketika petugas base camp menanyakan jumlah anggota rombongan. Pertanyaan itu bukan sekadar formalitas, sebab setelah mereka menyebutkan bahwa jumlahnya 5 orang, petugas tersebut menyampaikan sebuah mitos lama yang sudah lama beredar. Jumlah ganjil dalam pendakian Gunung Lawu dianggap sebagai pantangan. Penjelasan itu mengejutkan seluruh rombongan, terutama Akbar, yang segera menghampiri teman-temannya dan menyampaikan informasi tersebut. Mereka saling berpandangan dalam diam, penuh keraguan dan ketegangan. Namun karena sudah menempuh perjalanan sejauh ini, membatalkan pendakian terasa bukan pilihan yang bijak. Petugas basecamp kemudian memberikan nasihat agar mereka berhati-hati selama perjalanan, menjaga perilaku dan ucapan, serta tidak menanggapi apapun yang mungkin mereka temui di jalur pendakian. Dengan langkah mantap, mereka memulai pendakian. Sebelum memasuki kawasan hutan, mereka sempat diberi arahan terakhir untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Lalu, satu persatu, mereka melangkahkan kaki ke dalam lebatnya hutan Gunung Lawu. Suasana sunyi hanya diiringi oleh suara serangga hutan yang terus bersahutan, menciptakan simfoni alami yang mengiringi perjalanan mereka. Belum lama berjalan, rombongan berpapasan dengan sekelompok warga yang mengenakan pakaian adat Jawa dan membawa sesajen. Kemungkinan besar mereka hendak melakukan ritual atau persembahyangan di salah satu situs suci di kawasan gunung tersebut. Formasi perjalanan tetap sama, dengan Akbar memimpin di depan, diikuti Chandra, Kribo, David, dan Acil yang berjalan paling belakang. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Walau waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi, hawa dingin menyergap seolah waktu telah beranjak sore. Dalam kurun 1 jam, mereka tiba di pos 1. Di sana, David sempat menyampaikan perasaan tidak nyaman yang mengganggunya, seolah ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun yang lain mencoba menenangkan suasana, menganggap itu hanya perasaan saja. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka tiba di pos 2 dan memutuskan beristirahat di dekat sebuah pohon besar yang tampak dikeramatkan. Pohon itu dibalut kain khas, menandakan bahwa masyarakat sekitar memberikan penghormatan khusus padanya. Di tengah tawaringan yang sempat tercipta, muncul seorang pendaki laki-laki yang berjalan sendirian melewati mereka. Saat salah satu dari mereka mencoba mengajaknya untuk beristirahat, yang terdengar hanyalah geraman rendah dari mulut pria tersebut, mirip suara hewan buas. Tanpa menyapa, tanpa menoleh, pria itu terus berjalan menjauh. Akbar mencoba memanggil kembali, namun tidak mendapat respons. Suasana mendadak berubah dingin. Salah seorang dari mereka akhirnya meminta agar tak ada yang berbicara lagi tentang pria itu. Mereka pun membiarkannya berlalu begitu saja dan kembali fokus pada perjalanan mereka. Meski ketegangan sempat hadir, mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Pendakian masih panjang. Saat waktu menunjukkan pukul 2 siang, mereka tiba di pos 3. Di sana terdapat pancuran air yang menjadi penyelamat bagi mereka yang sudah setengah lelah. Beberapa dari mereka terlihat sangat senang bertemu aliran air, dan mereka pun memanfaatkan momen itu untuk mencuci muka serta melaksanakan sholat. Di tengah waktu istirahat mereka, suasana kembali berubah tegang ketika sosok pendaki yang sebelumnya terlihat di pos 2 muncul kembali. Kejadian ini membuat seluruh anggota rombongan terkejut dan kebingungan, terutama salah satu dari mereka yang sejak awal merasa ada yang tidak beres. Pendaki itu berjalan perlahan, dengan kepala tertunduk dan sebuah daipa tergantung di punggungnya. Kali ini, jarak mereka lebih dekat dibanding sebelumnya sehingga setiap dari mereka bisa melihat lebih jelas wujud pria tersebut. Wajahnya tampak sembab, dan terdapat luka kecil berupa sayatan di pipinya. Warna kulit tangannya terlihat pucat kebiruan, menjulur keluar dari lengan jaket yang ia kenakan, tanpa sepasang sarung tangan yang biasa digunakan di suhu dingin seperti itu. Yang membuat suasana semakin tidak nyaman, pendaki tersebut terdengar sedang melantunkan nyanyian dalam bahasa Jawa. Lagu yang dinyanyikannya terdengar lirih, seperti alunan seorang dalang yang tengah membuka pentas wayang. Rasa penasaran yang sering muncul dalam diri Acil membuatnya mencoba memanggil pria itu, berharap ada respons yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, sama seperti sebelumnya,
Yang terdengar hanyalah geraman lirih dari mulut sang pendaki. Ia terus berjalan, tanpa sedikit pun menoleh ke arah rombongan. Chandra yang dikenal paling penakut bahkan memilih menutup wajahnya rapat-rapat, tak sanggup menatap sosok misterius itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan agar tidak kemalaman tiba di pos berikutnya, meski dalam hati Acil masih dipenuhi tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya sosok pendaki itu. Ada keyakinan dalam dirinya bahwa yang mereka lihat bukanlah manusia biasa. Meskipun begitu, 4 anggota lainnya juga menyaksikan hal yang sama, menandakan bahwa ini bukan sekadar halusinasi. Waktu menunjukkan pukul 14.30 ketika rombongan itu kembali melangkah. Formasi perjalanan masih tetap sama, hanya berjarak sekitar 10 menit dari pendaki misterius tersebut. Seiring perjalanan berlanjut, jalur pendakian dari pos 3 mulai menunjukkan kemiringan yang lebih curam, menguras tenaga mereka secara perlahan. Sekitar 30 menit telah mereka lewati tanpa istirahat, namun pendaki yang berjalan di depan mereka tidak tampak lagi. Acil yang sejak tadi berjalan di barisan belakang, terus memperhatikan jalur di depan. Ia mencoba mencari keberadaan pria misterius itu, namun tak kunjung menemukannya. Ia merasa heran, mengingat jarak waktu mereka hanya 10 menit. Di medan seperti ini, dengan jalur yang berat dan tenaga yang terkuras, tidak mungkin ada yang bisa bergerak secepat itu tanpa berhenti. Sepanjang perjalanan, mereka juga beberapa kali menemukan sesajen dan dupa yang masih mengepul di beberapa titik jalur. Tidak ada yang tahu untuk keperluan apa benda-benda tersebut ditempatkan di sana, terlebih karena ini adalah pendakian pertama mereka di Gunung Lawu. Tidak ada informasi apapun yang mereka dapatkan sebelumnya mengenai hal-hal seperti ini dari petugas base camp. Pikiran tentang pendaki misterius itu sempat terlupakan, hingga kemudian terganggu kembali oleh kenangan cerita yang sempat dibagikan sebelumnya. Akbar pernah mendengar bahwa pos 4 adalah salah satu titik paling angker di jalur pendakian Gunung Lawu. Banyak kisah yang beredar tentang kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di sana. Setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 4. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, mengatur napas dan tenaga. Akbar memberikan peringatan kepada seluruh rombongan agar tidak melakukan hal-hal yang aneh di tempat itu. Semua anggota hanya mengangguk, mengingat kembali kisah-kisah mistis yang sempat diceritakan sebelumnya. Saat tengah beristirahat, seekor burung jalak tiba-tiba muncul dan menghampiri mereka. Burung itu dikenal sebagai hewan yang dikeramatkan di Gunung Lawu. Dalam kepercayaan setempat, jalak dipercaya sebagai penunjuk arah bagi para pendaki, karena sering muncul secara tiba-tiba seolah menuntun arah perjalanan. Burung itu berdiri tepat di depan mereka, memperhatikan setiap gerakan rombongan dengan tatapan tajam yang membuat salah satu dari mereka merasa ada yang tidak biasa dari burung tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Jalak itu masih mengikuti di depan mereka, seolah memang sengaja mengantar menuju jalur yang benar. Seiring langkah kaki yang terus menanjak, langit mulai berubah warna, menampilkan keindahan senja yang memukau. Mega merah di belakang mereka menambah suasana sakral dan mengagumkan sore itu. Namun keindahan senja segera tergantikan oleh hembusan angin dingin yang semakin kencang. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur pendakian yang kian sunyi. Tak lama kemudian, mereka tiba di pos 5, Bulak Peperangan. 2 dari mereka segera menyisir lokasi untuk mencari tempat mendirikan tenda. Dalam cerita yang sempat dibagikan sebelumnya, tempat ini dulunya dikenal sebagai medan pertempuran antara Prabu Brawijaya V dari Majapahit dengan Adipati Cepu. Mereka akhirnya mendirikan sebuah tenda dom besar yang cukup menampung seluruh anggota rombongan. Di sekitar tempat itu, ada rombongan lain yang juga berkemah, meski jaraknya cukup jauh dari tenda mereka. Malam itu terasa syahdu. Langit dihiasi taburan bintang dan cahaya rembulan yang memancarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun siapa sangka, suasana damai itu hanya menjadi pembuka dari malam yang mencekam. Begitu tenda berdiri, rasa lapar mulai menyergap. Acil segera menyarankan agar mereka makan terlebih dahulu. Setelah makan malam selesai, satu persatu mulai merebahkan diri, membiarkan tubuh mereka beristirahat setelah seharian mendaki. Kabut lembut perlahan turun dan menyelimuti tenda, seiring malam yang kian larut. Dalam tidur yang nyaman, Acil tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara gesekan pedang saling beradu terdengar samar,
diiringi derap langkah kuda yang terasa dekat dari arah luar tenda. Awalnya ia mengira sedang bermimpi. Namun, suara benturan keras seperti tubuh yang jatuh ke tanah membuatnya tersentak bangun. Rasa penasaran kembali membawanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara-suara benturan, langkah manusia yang berlari, hingga dentingan pedang masih terdengar sangat jelas dari luar tenda. Ia merasa seolah-olah tendanya berada di tengah medan peperangan yang sesungguhnya. Dalam keadaan bingung dan takut, ia mencoba mengintip keluar dari sudut tempat tidurnya. Anehnya, keempat temannya masih tertidur lelap seolah tidak terganggu oleh hiruk-pikuk yang sedang berlangsung di luar tenda. Acil duduk diam di pojok tenda, tempat ia beristirahat. Sementara itu, dari tempatnya yang agak tersembunyi, ia memanfaatkan jendela kecil di tenda mereka. Jendela itu memiliki fitur yang memudahkan untuk dibuka sebagian, menyisakan lapisan jaring sebagai pelindung luar. Resletingnya ditarik perlahan, tak ingin menimbulkan suara, lalu matanya menatap keluar, menyaksikan sesuatu yang membuat napas tercekat. Apa yang terlihat di luar sana terasa sulit dipercaya. Kedua bola matanya membelalak, tak berkedip, dan dadanya berdebar kencang. Di tengah udara dingin pegunungan, peluhnya justru bercucuran deras. Kabut tipis yang menyelimuti sekitar tampak diterobos oleh kilatan-kilatan cahaya dari senjata yang saling beradu. Tepat di hadapannya, sebuah pertempuran besar sedang berlangsung. Darah tampak bercipratan ke segala arah, dan tubuh-tubuh berserakan, beberapa di antaranya telah kehilangan kepala. Dua kubu pasukan yang bertempur itu mengenakan kain batik di bagian bawah tubuh mereka, sangat mirip dengan gambaran para prajurit kerajaan masa lampau yang biasa dilihat dalam buku pelajaran sejarah atau tayangan televisi zaman dulu. Ada yang mengendarai kuda, membawa tombak dan perisai, beradu kekuatan dan keterampilan dalam medan yang kelam. Sorak dan teriakan bercampur dengan ringkih kuda, menciptakan suasana seperti peperangan yang terangkat dari masa lalu. Di antara para prajurit itu, satu sosok mencolok berdiri gagah di atas kudanya. Ia mengenakan kain emas dan berbagai ornamen yang menempel di tubuhnya, sementara sebuah mahkota bertengger di atas kepalanya. Sosok itu bergerak lincah, memainkan pedang dengan mahir, menghalau musuh-musuh yang berusaha menyerangnya. Tak diragukan lagi, dialah salah satu pemimpin dari pasukan yang tengah bertempur malam itu. Sosok yang membangkitkan perasaan takjub sekaligus gentar dalam diri siapapun yang menyaksikannya. Malam yang sebelumnya terasa begitu damai kini berubah menjadi malam penuh teror. Dingin tak lagi terasa, digantikan oleh ketegangan yang menyesakkan dada. Saat waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari, jendela tenda ditutup kembali. Tubuh direbahkan, berusaha tenang meski jantung terus berdegup kencang. Hasrat untuk membangunkan teman-teman begitu kuat, tetapi rasa khawatir menguasai, takut akan menimbulkan kepanikan dan mungkin juga trauma bagi mereka yang belum terbiasa dengan kejadian seperti ini. Sleeping bag ditarik hingga menutupi seluruh tubuh, dari ujung kaki hingga kepala. Ketakutan merayap, membuat siapapun merasa begitu kecil. Ketika mata baru hendak terpejam, tiba-tiba sebuah sentuhan terasa di pinggang. Awalnya hanya satu sentuhan ringan, lalu berubah menjadi tepukan cepat dan keras. Tubuh bergetar hebat, doa dilafalkan dalam hati secepat mungkin, berharap sentuhan itu segera menghilang. Namun rasa takut itu berubah menjadi amarah kecil saat diketahui bahwa semua itu hanyalah ulah iseng dari Akbar. Akbar ternyata belum tidur dan sudah mendengar segala suara yang terjadi sejak tadi. Ia kemudian dipersilakan untuk melihat ke arah jendela tenda. Tatkala ia mengintip, mulutnya spontan melafalkan istighfar. Ia pun segera merebahkan diri kembali, terlihat syok oleh apa yang baru saja disaksikannya. Keduanya kini terdiam, hanya bisa menyimak semua suara yang terdengar dari luar tenda, derap langkah kuda, suara logam beradu, teriakan prajurit, dan seluruh kekacauan yang terus berlangsung di luar. Sementara itu, 3 teman mereka lainnya, Kribo, David, dan Chandra, masih terlelap dalam tidur, sama sekali tak terganggu oleh kekacauan yang terjadi. Rasa iri sempat menyelinap, berharap bisa sekuat mereka yang tetap tenang dalam tidur, seakan tak terjadi apa-apa. Tengah malam semakin dalam. Ketika suara peperangan mulai mereda, sebuah suara lain yang jauh lebih mengguncang tiba-tiba terdengar, sebuah hentakan dahsyat mengguncang tanah di sekitar mereka,
seperti ada makhluk besar yang turun dari langit. Tanah terasa bergetar, dan suara geraman yang berat mengiringi setiap langkah yang mendekat. Ketegangan meningkat tajam. Dengan keberanian yang tertatih, jendela tenda kembali dibuka perlahan. Kali ini yang terlihat jauh lebih mengerikan. Sebuah makhluk raksasa berdiri, tinggi menjulang hingga menyamai pohon-pohon besar di lereng bukit sekitar bulak peperangan. Tubuhnya penuh rambut lebat, wajahnya sangat buruk rupa, dan air liur menetes tanpa henti dari mulut lebarnya. Di tangannya tergenggam sesuatu yang sulit dikenali, dan ia melangkah perlahan menuju arah entah kemana. Mereka yang menyaksikan hanya bisa membatin dalam hati, menyerahkan perlindungan kepada Sang Pencipta, berharap makhluk itu tak menyadari kehadiran mereka yang bersembunyi di balik lapisan tipis tenda. Lambat laun, sosok itu menghilang dalam gelap dan rimbunnya hutan. Udara yang tadinya seperti menyesakan mulai terasa sedikit lebih longgar. Jendela ditutup kembali, dan tubuh kembali direbahkan. Keadaan mulai mereda. Kesunyian kembali menyelimuti malam, namun hanya mereka berdua, Acil dan Akbar, yang menjadi saksi atas kejadian luar biasa itu. 3 rekan lainnya tetap lelap, tak tersentuh oleh kekacauan yang barusan terjadi. Perasaan kesal sempat muncul, menggerutu dalam hati karena mereka bisa tidur begitu nyenyak, seolah dunia di luar sana tak tengah dilanda kekacauan. Namun, di sisi lain, keduanya merasa bersyukur, karena andai mereka terbangun, bisa saja kepanikan terjadi dan keadaan menjadi lebih buruk. Rasa takut yang begitu intens sejak tadi rupanya menguras habis tenaga dan mental. Baru saja tubuh direbahkan, kantuk langsung datang tanpa bisa ditahan. Malam itu pun akhirnya perlahan berlalu dalam pelukan lelah dan ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Acil kembali terjaga dari tidurnya ketika suara gaduh menggema dari arah luar tenda. Kesadarannya yang masih menggantung di antara alam mimpi dan nyata perlahan ditarik paksa oleh bunyi bising yang berasal dari aktivitas 2 temannya, Kribo dan Chandra, yang tampaknya sedang sibuk memasak mie instan untuk mengganjal perut yang kelaparan. Dalam hati, ia menggerutu kecil. Momen seperti itu memang kerap membuatnya yakin bahwa demi urusan perut, siapapun bisa bangun dengan sigap, bahkan saat udara masih pekat dingin. Dari dalam tenda, suara ayam hutan terdengar samar, mengiringi cahaya temaram yang menyusup perlahan ke sela-sela dinding kain tenda. Ketika melihat jam, jarum pendek dan panjang hampir menunjukkan pukul 5 pagi. Ia pun mengajak teman-temannya untuk menunaikan salat subuh di samping tenda. Perlahan, ia membuka sleeping bag yang sepanjang malam membungkus tubuhnya dengan hangat. Begitu bangkit, kenangan semalam kembali menghantam kesadarannya. Adegan pertempuran sengit antara 2 pasukan misterius dan kemunculan sosok raksasa menyeramkan yang masih menyisakan bulu kuduk berdiri dan rasa gentar yang belum sepenuhnya reda. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah di luar sana akan tampak bekas pertumpahan darah, potongan tubuh, atau mungkin jejak kaki sang raksasa yang menggetarkan bumi? Tanpa sadar, tubuhnya menegang. Pikiran tentang apa yang mungkin ditemuinya di luar sana membuat jantungnya kembali berdetak cepat. Sosok Akbar tampak menatapnya dalam diam, seolah mereka berdua sedang merenungkan hal yang sama. Akhirnya, dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa keberanian malam tadi, Acil memutuskan untuk keluar dari tenda. Udara pagi lawu menyambutnya dengan kesegaran yang khas. Aroma dedaunan basah dan kabut tipis menyeruak ke dalam hidung, menenangkan tetapi sekaligus menciptakan kontras tajam dengan pengalaman mencekam malam sebelumnya. Namun, yang dilihatnya membuat hati dan pikirannya terombang-ambing antara kelegaan dan kebingungan. Tidak ada tanda-tanda pertempuran yang sempat disaksikannya. Rerumputan tampak berdiri rapi, tanpa jejak terinjak. Tidak ada bekas darah, senjata, apalagi tapak kaki raksasa. Acil berjalan sedikit menjauh dari tenda untuk memastikan, namun hasilnya tetap sama. Alam lawu pagi itu tampak begitu damai dan tak terganggu, seolah malam yang penuh teror itu tak pernah terjadi. Ia dan Akbar saling menatap, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka alami. Setelah salat subuh secara bergantian, mereka makan bersama sambil bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dengan satu carrier yang memuat sisa logistik, perjalanan diteruskan menembus rimba lawu, menuju atapnya yang berdiri di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Formasi pendakian masih sama seperti saat mereka berangkat dari base camp.
Di ujung pos 5, tenda milik rombongan pendaki yang kemarin mereka temui masih berdiri, namun orang-orangnya tampaknya telah lebih dahulu melanjutkan perjalanan ke puncak. Acil dan Akbar sepakat untuk berpura-pura tak pernah mengalami kejadian malam tadi, menutup semua keganjilan dengan candaan di sepanjang jalur pendakian. Saat bebatuan mulai berjajar dan menumpuk rapi di jalur, itu menjadi pertanda bahwa mereka telah sampai di Pasar Dieng, tempat yang sering disebut sebagai pasar setan oleh para pendaki Lawu. Perjalanan berjalan lancar hingga mereka tiba di puncak Hargo Dumilah. Mereka mengabadikan momen dengan kamera ponsel Nokia yang sempat begitu berjaya kala itu. Meski sayangnya, 2 tahun setelahnya, ponsel itu rusak dan semua kenangan di dalamnya ikut lenyap. Setelah cukup lama di puncak, mereka turun dan mampir ke warung embok pecel yang legendaris di kalangan pendaki. Rasa lapar yang menggerogoti perut akhirnya terobati dengan sajian pecel yang hangat. Turun dari gunung, Acil dan Akbar mengira semua akan baik-baik saja. Namun sejak dari Pasar Dieng, raut wajah David, teman mereka yang biasanya riang, berubah menjadi muram dan penuh lamunan. Bahkan ketika diajak berbicara, ia hanya diam membisu. Sesampainya di tenda, David tampak menyendiri, duduk bersila seperti sedang merenungi sesuatu yang berat. Suara asing kemudian terdengar dari dirinya. Saat itulah Akbar menyadari bahwa sosok yang mereka kenal sebagai David sudah bukan David yang mereka kenal. Perubahan suara, postur tubuh, dan aura yang terpancar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lain telah menguasainya. Sosok asing itu mengaku sebagai seorang kesatria dari masa lalu, salah satu dari mereka yang telah terlihat dalam pertempuran semalam. Ia menyampaikan pesan kepada para pendaki agar tidak merusak tempat yang menjadi wilayahnya. Setelah menyampaikan pesannya, sosok itu keluar dari tubuh David dan meninggalkannya dalam keadaan pingsan. Acil dan Akbar segera membantunya. Setelah David sadar, mereka sepakat untuk segera turun. Meskipun hati kecil Acil ingin tetap menikmati keindahan Lawu, namun pengalaman spiritual dan gaib yang bertubi-tubi mereka alami mendorongnya untuk cepat kembali ke bawah. Dalam perjalanan turun, Kribo sempat bertanya tentang kejadian aneh yang terjadi, namun Akbar memilih menunda ceritanya hingga mereka kembali ke kos. Setelah semuanya kembali ke kota, mereka memutuskan untuk berkumpul di warung kucingan yang biasa mereka jadikan tempat nongkrong. Di sanalah mereka saling berbagi kisah masing-masing. David mengisahkan bahwa sebelum kerasukan, ia mendengar alunan gending Jawa di sekitar tenda dan melihat sosok prajurit ketika turun dari Pasar Dieng. Akbar kemudian mengungkapkan bahwa ia bermimpi didatangi sosok pendaki misterius yang mereka temui di pos 2 dan 3. Pendaki itu ternyata adalah arwah dari seseorang yang telah lama meninggal di Gunung Lawu. Acil pun menceritakan secara utuh tentang pertempuran malam itu, tentang pasukan-pasukan misterius dan kemunculan buto raksasa yang menggetarkan tanah. Sementara Kribo dan Chandra tidak mengalami kejadian ganjil apapun, selain pertemuan dengan pendaki misterius yang mereka lihat saat mendaki. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka semua menyadari bahwa Gunung Lawu tidak hanya menyuguhkan pemandangan dan tantangan alam, tetapi juga menyimpan kisah-kisah yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Di balik gagahnya Gunung Lawu, tersembunyi sejarah dan kekuatan spiritual yang masih hidup hingga kini, dan mereka adalah saksi dari sedikit bagian kisah itu.